Terima kasih, saya Fitrianto dari Republika. Selamat untuk timnas Indonesia. Selamat juga buat Marcelino yang malam ini mencetak 2 gol. Tenang. Untuk Marcelino ada firasat nggak sebelum pertandingan ini bakal mencetak 2 gol ini? Kemudian instruksi apa sih dari STY sehingga bisa mencetak 2 gol? Kemudian tadi selebrasinya menutup mulut itu apa tuh maksudnya? Terima kasih. Firasat untuk mencetak gol. Kayaknya setiap pertandingan saya firasat terus ini. Saya berdoa untuk itu, untuk bermain baik dan lain-lain ya. Kenapa saya bisa mencetak gol? Kerja keras dari tim juga, yang pasti itu sangat-sangat pengaruh buat saya dan taktikal yang diberikan oleh coaching juga yang sangat-sangat baik. Apa yang kita lakukan semua pada hari ini sangat-sangat hampir sempurna dan untuk selebrasi tidak ada maksud apa-apa. Ya itu natural saya mungkin. Saya sering melakukan itu di U23 juga waktu saya gol lawan Jordan juga. Dan ya nothing spesial. Dan saya juga mau mention kepada seluruh supporter nggak usah terlalu berlarut-larut. Dan tujuan kita bukan di sini, tujuan kita masih jauh, masih ada 5 pertandingan lagi. Kita akan maksimalkan, kita akan mati-matian di sana. Terima kasih. Masih rame. Oke, kita sambut dengan luar biasa. Kemenangan Indonesia. Selamat malam, saya Aditya dari pantau.com. Yang pertama saya ingin menanyakan kepada Coach Sintayong. Kemarin kita ketahui ketika lawan Jepang ada semacam ultimatum dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Apakah ini mempengaruhi juga permainan melawan Arab Saudi malam ini menjadi lebih baik dibandingkan Jepang? Lalu yang only one itu. Dari 2-0. Tapi tidak mengganggu. Oke, cukup itu. 3 poin ini, 3 poin penting yang ada di GBK bagi tim asuhan Sintayong, dan kita masih punya asa menuju ke 2025 menghadapi Bahrain dan menghadapi Cina juga di GBK. Semoga kita bisa mendapatkan 6 poin penting untuk bisa melaju ke fase keempat, paling tidak posisi keempat. Dan kalau kita bisa menang melawan Australia kan luar biasa. Tapi draw aja melawan Australia di kandang Australia, dan Jepang di pertandingan terakhir pasti akan bernafsu bermain karena mereka sudah lolos dari tim pertama Asia dengan 16 poin yang sudah lolos. 계획이기 때문에 우리 선수들이 있다기보다는 우리 선수들이 이번에는 선수들끼리도 미팅을 하고 뭔가 해보자는 그런 단합된 모습이 가장 중요했다 보여집니다. Mungkin karena Bapak Ketua Umum khawatir tentang timnas kita jadi berbicara seperti itu, dan tetapi timing juga memang bagus sekali untuk memberikan motivasi kepada para pemain. Tapi bukan karena itu jadi kita bisa mendapatkan kemenangan, tetapi kemauan para pemain itu sangat baik sampai meeting sendiri di antara pemain dan pemain sendiri bisa menjadi satu. Ya, itu penyebab utama kenapa kita bisa mendapatkan kemenangan malam ini. Saya Randi dari Detikam, mau bertanya untuk Marcelino. Marcelino, sebelumnya terima kasih untuk 2 golnya. Dan pertandingan malam ini jauh beda ya. Kamu tuh kelihatan lebih tenang dengan 2 gol itu. 2 gol, yang gol pertama dengan mencoba mencari celah dulu sebelum langsung menembak. Dan gol kedua itu kamu mencip bola di depan kiper. Berbeda dengan sebelumnya. Bagaimana mindset apa yang kamu tanamkan dalam untuk mencari ketenangan dalam bermain ketimbang match-match sebelumnya? Dan ini mungkin juga sebagai pembukti untuk ya mungkin selebrasi kamu bilang tutup mulut itu sama seperti untuk membungkam para pengkritik, termasuk saya orang yang pernah mengkritik kamu gitu. Terima kasih. Terima kasih ya. Itu yang terakhir sangat penting buat saya. Sebelum pertandingan saya lakuin memang setiap pertandingan, tapi mungkin alam dan Tuhan belum menyertai saya, dan pada saat ini saya yakin pada diri saya sendiri, saya sangat siap untuk main pertama, itu pentingnya. Dan ya saya secara natural kalau tahu dulu saya juga memiliki ketenangan dan kepercayaan diri ya. Jadi
momen gol pertama sangat-sangat penting buat saya. Saya kayak melepas semua, kayak beban-beban semuanya. Jadi mulai dari situ saya mulai menemukan diri saya sebenarnya. Terima kasih. Iya, iya, justru kehadiran Marcelino yang memainkan peran sebagai pemain nomor 10, pemain free roll, itu membuat Indonesia di lapangan tengah bermain lebih cair. Saya pikir itu perbedaan kita dengan di pertandingan sebelumnya waktu lawan Jepang, di mana kita hanya mengandalkan 2 gelandang di lapangan tengah. Kali ini kita bermain dengan 3 gelandang dan hanya menyisakan 2 pemain di depan, tapi justru itu membuat kita lebih kuat di lapangan tengah. Dan kita lihat 2 gol Indonesia juga lahir melalui Marcelino. Iya, apakah dapat dinilai Bungkus bahwa pertahanan timnas Indonesia pada laga malam hari ini adalah yang terbaik dibanding dengan laga-laga sebelumnya, Bungkus? Kali ini lebih konsisten sampai saat atau momen di mana Justin akhirnya kena kartu merah ya. Lebih konsisten sampai menit ke-80-an dan ini saya pikir modal yang baik. Jadi kalau bagi saya, kemenangan hari ini adalah awal perjuangan sesungguhnya menuju Piala Dunia. Kalau kita mau lolos ke putaran keempat, kita masih punya PR memenangkan 2 laga home berikutnya, melawan Bahrain, melawan China. Dengan 2 modal kemenangan lawan Bahrain dan China itulah kita akan punya kans untuk lolos ke putaran keempat. Jadi ini langkah awal yang baik, momentum kita berhasil meraih 3 poin pertama di kualifikasi kali ini, dan itu harus jadi awal untuk meraih kemenangan-kemenangan berikutnya. Minimal 2 kemenangan lagi di kualifikasi kali ini. Ya. Anda punya catatan dari Marcelino Ferdinand karena malam ini menjadi bintang karena menghasilkan 2 gol. Apa catatan untuk Marcelino, Bungkus? Iya, Marcelino ini kan pemain yang secara kualitas individu kita tahu kualitasnya ya, kemampuannya, skillnya. Cuma memang kadang-kadang ketika banyak diharapkan, dia cenderung mengalami tekanan sehingga bermain tidak lepas. Kali ini kan banyak orang sudah tidak terlalu lagi membebani harapan yang terlalu tinggi kepada Marcelino. Tanpa tekanan itu dia bermain lebih lepas. Tanpa ekspektasi yang begitu tinggi, dia bermain lebih keluar jati dirinya. Dan saya pikir ini yang harus menjadi semacam pelajaran termasuk bagi para pendukung timnas. Jangan terlalu membebani pemain muda seperti Marcelino dengan ekspektasi yang terlalu tinggi. Karena kalau dia ekspektasinya terlalu tinggi, dia kadang-kadang malah nggak keluar mainnya. Kali ini ketika orang tidak terlalu lagi berfokus kepada Marcelino, tidak lagi terlalu berharap banyak, dia justru bermain lebih tenang, lebih cair, lebih percaya diri, dan lepas, kemampuannya lebih keluar. Ya, apakah dengan kemampuannya lebih keluar, tidak ada tekanan, di laga-laga sebelumnya ada tekanan-tekanan yang dialami oleh Marcelino di situ sehingga tidak bisa lepas seperti permainan saat ini, Bungkus? Iya, justru itu yang saya bilang. Marcelino ketika di awal kualifikasi ini kan banyak sekali diharapkan bisa menjadi semacam rising superstar-nya Indonesia gitu ya. Rising star lah. Tapi dengan ekspektasi yang begitu tinggi, dengan beban yang diberikan di pundaknya begitu berat, tampaknya dia belum cukup siap untuk menanggung beban itu. Sehingga akhirnya di awal kualifikasi, di beberapa pertandingan awal kan kelihatan bahwa dia tidak bermain sebaik hari ini. Hari ini kan orang sudah mulai melihat bahwa Marcelino bukan lagi pilihan utama. Karena memang di 2 laga sebelumnya dia bukan lagi sebagai starter. Tapi justru hari ini ketika dia diberikan kepercayaan dan ekspektasi publik tidak lagi terlalu tinggi kepada dia bisa lebih keluar mainnya. Mungkin itu yang memang biasa dihadapi oleh pemain muda ya. Tekanan itu kadang-kadang masih terlalu berat untuk ditanggung oleh pemain muda. Ketika tekanannya tidak ada, baru keluar kemampuan terbaiknya. Iya, baru all out gitu ya Bungkus ya. Bungkus, hari ini adalah kemenangan pertama Indonesia, begitu. Nah, apakah ini adalah winning team yang diturunkan oleh STY, begitu Bungkus? Saya pikir masih ada beberapa pemain yang sebetulnya juga bisa main cukup bagus ya. Hari ini kita tidak mainkan Kevin Dix, tidak memainkan Miss Hilher. Bukan berarti hari ini kita bermain dengan winning team ya. Karena kalau dalam sepak bola, terutama kalau kita bicara tim nasional, itu yang bermain adalah mereka yang paling siap. Jadi hari ini memang Marcelino lebih siap sehingga diberi kepercayaan. Hari ini tapi kita tidak punya pemain-pemain yang biasanya menjadi starter ya. Miss Hilher, tidak ada juga Kevin Dix. Tapi bukan berarti 2 pemain itu bukan lagi pemain yang layak dijadikan starter. Keduanya pemain berkualitas yang mungkin di laga berikutnya kembali jadi starter. Iya, dalam laga ini STY kerepotan ini mencari mana winning team yang tepat untuk menjadi strategi diturunkan begitu. Nah, apakah ini menjadi strategi yang tepat untuk kedepannya nanti masih ada 2 laga lagi untuk menjadi winning team kembali diturunkan oleh STY? Ya, lagi-lagi kalau soal winning team, itu sangat bergantung pada kesiapan pemain menjelang pertandingan ya. Tapi yang jelas hari ini dia bermain dengan formasi yang berbeda.
Di depan tidak lagi 3 pemain tapi 2 pemain. Sebetulnya formasi 2 pemain depan ini pernah dicoba juga oleh STY di beberapa pertandingan kualifikasi kali ini ya. Dia beberapa kali memasangkan duet Oratmangun bersama dengan Rafa Strike. Cuma memang di 2 laga terakhir dia selalu bermain dengan 2 pemain sayap plus 1 striker. Nah terbukti hari ini formasi yang berbeda dengan 2 pemain depan plus 1 pemain free roll yang diperankan oleh Marcelino terbukti lebih efektif lawan Arab Saudi. Tapi bukan berarti lawan Australia ini juga akan efektif. Karena situasinya akan berbeda. Nah mungkin lawan Bahrain masih bisa dipertahankan. Tapi belum tentu juga cocok kalau melawan China nanti. Jadi kalau soal taktik di lapangan, saya pikir kita harus percaya pada kemampuan pelatih untuk memilih pemain yang tepat, menyiapkan taktik yang tepat, dan itu bergantung pada kesiapan dan kondisi terakhir. Jadi kita tidak bisa membayangkan formasinya harus bagaimana, apakah ini winning team, sementara pertandingan berikutnya masih 3 bulan lagi. Itu situasi yang belum tentu akan sama. Oke, artinya ini STY masih akan mengkutak-atik ini ya, siapa tim terbaik yang akan diturunkan? Iya, jadi itu juga ada pengaruhnya ya. Tapi saya pikir pemain-pemain kita juga didorong oleh situasi yang saat ini cukup menekan mereka. Saya pikir para pemain juga memahami bahwa publik sempat dikecewakan oleh kekalahan beruntun